Halo sahabat hipnoterapi, Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Sebelum saya memulai pembahasan ini, izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan video di channel saya ini, terutama bagi Anda yang telah subscribe dan juga memberikan komentar. Terus update video-video di channel saya ini. Di video kali ini saya akan membahas tema khusus dan menarik, yakni bagaimana cara menghilangkan fobia pada anak. Suatu hari anak saya datang kepada saya dengan muka sedih dan mengatakan, "Ya, aku takut." Lalu saya tanya, "Takut apa? Memangnya apa yang kamu takutkan?" Lalu anak saya mengatakan, "Takut hantu ya." "Memangnya kamu melihat hantu?" "Tidak ya, aku lihat hantu di laptop ketika main games zombie." "Serem banget ya," kata anak saya. Pada saat itu anak saya sangat senang sekali bermain games di laptop, yaitu game zombie. Pada waktu itu game zombie ini sangat, ya boleh dikatakan populer lah. Pada awalnya saya tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh anak saya, namun ia mengatakan hal tersebut berkali-kali sehingga mengusik saya juga. Dan ketika dia mengatakan hal itu sekali lagi, akhirnya saya ajak ia untuk duduk bersama saya. Saya pangku dia dan saya mulai bertanya kepada dia, "Apa yang kamu lihat dalam pikiran kamu sebetulnya tentang zombie tersebut?" Dan dia mengatakan, "Ketika aku memejamkan mata, gambar zombie itu muncul." Ya, seperti itu. "Ya, gambar zombie yang sedang berjalan," kata dia, "seperti gambarnya, mukanya serem banget gitu." "Serem ya?" Lah, seperti itu. Ketika seorang anak bermain game, hampir seluruh panca inderanya digunakan. Matanya digunakan untuk fokus hanya melihat pada layar yang ada di laptop atau di handphone. Ketika bermain pun suara-suara musiknya, beatnya sangat memacu anak-anak untuk lagi dan lagi fokus seperti itu. Lalu apalagi, tangannya tidak bisa diam untuk menggerakkan tombol-tombol yang ada di handphone tersebut. Intinya semuanya dibuat tegang, cemas, takut, dan sebagainya. Sehingga tidak heran jika para pemain games ya tentu bisa memunculkan ketakutan-ketakutan tertentu. Nah, ketakutan yang dialami oleh anak saya dinamakan dengan fobia. Nah, kalau misalkan Anda bertanya, fobia itu apa, nanti akan saya jelaskan. Mungkin Anda berpendapat, bagus dong anaknya fobia dengan game seperti itu. Ya, memang bagus, namun namanya anak-anak, jika rasa takut tidak dihilangkan, maka tentu akan menjadi sesuatu yang kurang baik bagi dirinya. Buktinya, dia selalu teringat dan ketika memejamkan mata berulang kali yang teringat hanya gambar zombie tersebut yang menyeramkan. Nah, sebenarnya saya ingin mengajarkan kepada anak saya untuk bisa lebih tahu ada teknik teknologi dalam pikirannya untuk bisa menghilangkan hal-hal yang negatif seperti gambar dalam zombie yang ada dalam pikiran ia, seperti itu. Nah, saya ingin mengajarkan hal itu sehingga saya mengajarkan kepada dia sebuah teknik terapi. Tadi di awal saya mengatakan yang namanya fobia. Apa ini maksud dengan fobia? Fobia merupakan istilah psikologis yang digunakan untuk menyebut sebuah kondisi seseorang yang mengalami ketakutan berlebihan terhadap sesuatu. Dalam hal ini anak saya ketakutan dengan gambar, yaitu zombie, oke? Nah, ketakutan itu memang bagi orang normal mungkin agak sedikit aneh. Misalkan ada orang yang ketakutan dengan ketinggian, ada orang yang takut dengan kegelapan, seperti itu. Bagi mereka yang mengalami fobia, maka akan timbul reaksi berlebihan ketika berhadapan dengan hal yang ditakuti. Misalkan berteriak, panik, cemas, keluar keringat dingin, atau badan menjadi kaku dan tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, dalam keseharian mereka juga akan terus berusaha menghindari objek yang membuat mereka takut. Fobia dapat disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya bisa disebabkan oleh trauma karena hal tertentu. Namun dalam hal kasus anak saya, fobia terhadap objek tertentu. Nah, kembali ke hal yang dihadapi oleh anak saya. Ketika saya melakukan terapi, saya mulai mengajak dia untuk berbicara. Pertama, saya pangku dia, lalu saya mulai ajak berbicara.
dengan santai gitu ya. Lalu saya minta ia memejamkan mata dan saya bertanya kembali, apa yang kamu bayangkan, apa yang ada dalam pikiran kamu tentang zombie tersebut. Lalu dia mulai bercerita tentang gambar zombie yang ada dalam pikirannya. Nah, dari kesimpulan yang saya dapat ketika dia menceritakan gambar yang ada di pikirannya, saya bisa menangkap gambar zombie yang ada dalam pikirannya begitu kuat berbentuk visual. Mengapa demikian? Karena dia bisa menyebutkan warna, gerakan, ya, zombie itu sedang bergerak, ada warnanya seperti itu, sehingga saya menangkap ada objek visual yang sangat melekat dalam pikirannya. Karena setiap anak bisa berbeda-beda, dalam hal ini sepertinya objek visual yang ditangkap sangat kuat sekali. Nah, untuk masing-masing objek yang diingat oleh seorang anak, maka penanganannya berbeda-beda. Misalkan kalau anak saya dengan gambar, tentu nanti ada teknik yang dengan menggunakan gambar. Jika yang teringat suara yang terekam dalam otaknya, maka bagaimana teknik menghilangkan suara-suara tersebut. Jika ada perasaan yang begitu kuat tertanam dalam dirinya, maka ya harus diganti, atau mungkin yang diterapi adalah bagaimana menghilangkan perasaan-perasaan tersebut. Nah, sekali lagi saya mendapatkan data visual yang ada dalam pikiran anak saya, sehingga bagaimana caranya agar saya bisa merusak atau ia bisa dengan menggunakan pikirannya merusak gambar visual yang ada dalam pikirannya tersebut. Nah, teknik yang saya gunakan dinamakan dengan submodality remove, yaitu bagaimana membuang atau meremove modality. Modality itu artinya data yang ada dalam pikiran, ya. Jadi susunannya saya rusak, saya hancurkan ya dengan cara seperti ini. Pertama, yang saya lakukan adalah bagaimana merusak agar gambar visual tersebut menjadi biasa-biasa saja dan tidak menakutkan. Atau boleh dikatakan bagaimana agar ia bisa merubah gambar tersebut menjadi lucu, atau mungkin tidak menimbulkan efek yang mengagetkan, menakutkan, warnanya juga tidak terlalu terang dalam pikirannya. Maka saya minta ia untuk mulai melakukan imajinasi, menghadirkan kembali gambar zombie tersebut. Setelah dia berhasil menghadirkan gambar zombie di hadapan dia dalam kondisi dia memejamkan mata, lalu perlahan-lahan saya sugestikan seperti ini. Dengan kekuatan pikiranmu, karena kamu anak yang kuat, maka gambar di hadapan kamu saat ini kamu buat menjadi biasa-biasa saja, warnanya menjadi hitam putih. Saya bilang seperti itu. Ya, warnanya menjadi hitam putih. Atau kamu boleh memilih hitam semuanya atau putih semuanya, intinya kamu rusak gambar tersebut. Kamu buat gambar yang tadi ada bergerak, ada warnanya menyeramkan menjadi hitam atau putih. Oke. Lalu dia mengatakan, aku pilih warna hitam ya. Oke, akhirnya saya minta semuanya di hitam. Dan saya menghitung dari 1 sampai dengan 5. Saya katakan 1 sampai dengan 5 ke atas. Di setiap hitungan naik, berubah gambarnya menjadi hitam. Dan di hitungan kelima, semua gambarnya menjadi hitam. 1, 2, 3, 4, 5, ya, pelan-pelan seperti itu, dan di hitungan kelima hitam. Selanjutnya, setelah gambar tersebut menjadi hitam dan saya minta ia buat gambar yang hitam tersebut menjadi kecil, ya, semakin kecil tersebut, dan saya sekali lagi menghitung 1 sampai dengan 5. Setiap hitungan naik ke atas, kamu buat gambarnya menjadi kecil, lalu kamu buang jauh-jauh seperti itu. Saya hitung lagi 1, ya, pelan-pelan 2 sampai dengan 5, gambarnya kecil, lalu buang jauh dalam pikiran kamu, dan dia bisa melakukan itu. Penting untuk bisa mensugesti seorang anak ketika melakukan teknik yang saya ajarkan tadi adalah mengatakan kalimat berikut ini. Mulai saat ini dan selama-lamanya ketika kamu mengingat gambar zombie, maka gambar itu menjadi hitam dan kamu buang jauh-jauh. Itu penting untuk mengatakan. Sekali lagi, mulai saat ini dan selama-lamanya ketika kamu melihat gambar zombie dalam pikiran kamu, warnanya menjadi hitam dan kamu buang jauh-jauh. Itu sangat penting diulang-ulang sehingga akan bekerja di pikiran anak, selama-lamanya itu akan hilang, ya. Setelah gambarnya hitam dibuang jauh-jauh, nah teknik selanjutnya adalah bagaimana supaya dia benar-benar bisa ketika bermain nanti dengan games tersebut, dia bisa biasa saja, artinya tidak terekam kembali gambar yang menakutkan tentang zombie tersebut, ya. Untuk lebih membuat anak saya nyaman dan jika nanti bermain dengan games tersebut tetap nyaman, maka saya melakukan teknik yang kedua, ya. Setelah tadi gambarnya dibuat hitam dan dibuang jauh-jauh, yang kedua yang saya lakukan adalah saya minta ia membayangkan dalam kondisi memejamkan mata, membayangkan sedang bermain laptop dan muncul gambar zombie sedang berjalan, ya, menyerang seperti itu. Lalu saya sugestikan kembali, ya, saya katakan karena kamu anak yang kuat, maka buat gambar zombie yang ada di laptop tersebut menjadi lucu seperti badut,
Ya, saya minta ia membuat gambar yang ada di laptop tersebut, zombie tersebut, menjadi lucu seperti badut. Ya, saya tambahkan hidungnya ada merah, bola, bulat seperti itu. Terus bajunya yang compang-camping menjadi warnanya lucu juga seperti merah putih. Lebih mirip kalau saya imajinasikan itu badut yang ada di McDonald, mungkin kalau Anda tahu ya, seperti itu. Saya ulang-ulang gambar seperti itu. Ya, saya ulang berkali-kali. Setiap kali dia melihat dalam imajinasinya zombie, dia berubah dengan gambar seperti itu. Saya ulang-ulang seperti itu. Dan yang terpenting yang saya katakan tadi di awal juga, katakan mulai saat ini dan selama-lamanya. Nah, ini kalimat yang penting yang bisa Anda sugestikan kepada anak Anda ketika sudah melakukan tahapan-tahapan tadi. Mulai saat ini dan selama-lamanya, ketika kamu melihat gambar zombie dalam laptop, maka akan seperti atau akan berubah seperti badut yang ada di McDonald. Anda lakukan, Anda katakan seperti itu. Tunggu sampai ada responnya. Kalau dia bisa, artinya benar-benar merubah tersebut. Ada respon seperti mengangguk-anggukkan kepala, artinya dia sudah bisa melakukan hal tersebut. Nah, jika sudah seperti itu, intinya hipnoterapi atau teknik terapi yang Anda lakukan sudah berhasil. Intinya saya ingin menyimpulkan bahwa tahapan-tahapan tersebut sebenarnya mudah ya. Yang pertama, kenali permasalahan yang ada dalam diri anak Anda, itu yang pertama. Apakah itu trauma atau fobia ya, atau permasalahan yang lain gitu ya. Dalam hal ini anak saya mengalami fobia, oke, saya dapat. Yang kedua, lakukan pendekatan terbaik kepada anak ya. Ingat bahwa seseorang yang memiliki fobia tidak bisa disamakan dengan orang yang memiliki pikiran normal seperti itu, sehingga kita harus memberikan empati, perhatian yang khusus yang berbeda kepada orang yang mengalami hal tersebut. Yang ketiga, lakukan percakapan dengan santai, tidak harus serius gitu ya, karena kalau misalkan serius sepertinya mungkin akan menimbulkan kecurigaan, sehingga santai aja. Oke, tenang, tetap tenang dan santai. Yang keempat, jika anak sudah mau bercerita, artinya ini momen terbaik buat Anda untuk melakukan sesi terapi. Oleh karena itu, lakukan tindakan terapi seperti yang saya katakan tadi, saya jelaskan di awal. Nah, yang kelima, bisa jadi Anda boleh lakukan, misalkan minta kepada anak untuk memejamkan mata ya. Minta anak untuk rileks, pejamkan mata, mengakses kembali apa yang ada dalam pikirannya. Nah, yang keenam, amati kira-kira apa yang dominan, yang timbul ketika anak diminta untuk mengingat kembali sesuatu dalam pikirannya. Apa yang menakutkan bagi dia? Apakah bentuknya visual, apakah bentuknya auditori, atau bentuknya kinestetis berupa perasaan. Dalam contoh yang saya jelaskan dari awal, anak saya berbentuk visual dan cara penyelesaiannya sudah saya bahas tadi. Yang ketujuh, lakukan penyembuhan-penyembuhan atau boleh dikatakan terapi ya, yang sesuai dengan permasalahan yang dialami anak tersebut. Nah, untuk permasalahan auditori dan kinestetis mungkin nanti akan saya bahas di video saya yang lain. Dan yang kedelapan, cara mudah untuk bisa melakukan terapi adalah merusak, mengganti struktur gambar atau memori yang ada dalam pikiran anak Anda. Misalkan berupa gambar, maka Anda silakan rusak saja dengan cara-cara tadi, merubahnya menjadi warna hitam atau putih seperti itu, membuatnya jadi tidak teringat. Kalau orang orang fobia ya, takut dengan sesuatu, biasanya gambar itu begitu terang, berwarna jelas. Oleh karena itu Anda rusak dengan warna-warna yang biasa-biasa saja seperti hitam atau putih ya, yang tidak terlalu memiliki warna-warna yang dominan. Dan yang kesembilan ya, tunggu sebentar sampai anak benar-benar memproses atas apa yang sudah Anda katakan tersebut. Oke. Misalkan jika tadi saya minta untuk merubah gambar badut, tunggu sampai anak bisa benar-benar merubah gambar tersebut menjadi seorang badut dalam pikirannya. Dan ketika itu Anda boleh katakan, apakah kamu bisa? Nah, jika bisa berarti sudah terjadi proses terapi. Namun kalau belum, mungkin Anda harus cari alternatif lain yang bisa nyaman kepada anak Anda. Dan yang ke-10, jangan lupa ya, ini penting sekali, katakan di akhir penutup sugesti Anda selalu katakan seperti ini. Mulai saat ini dan selama-lamanya. Sekali lagi, mulai saat ini dan seterusnya, seperti itu. Anda tambahkan sugesti positif di akhirnya. Dan yang terakhir, jangan lupa minta buka mata anak Anda, oke? Minta dia untuk membuka mata dan kembali ke normal, lalu Anda cek kembali. Misalkan Anda bisa mengetes, coba kamu bayangkan kembali gambar zombinya apakah masih ada atau tidak, itu penting sekali. Nah, biasanya di situ kita terlihat kalau misalkan terapi yang Anda lakukan berhasil, anak biasanya agak sedikit loading untuk memikirkan kembali gambar dari zombie tersebut. Nah,
Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat buat Anda ya. Sekali lagi terima kasih bagi Anda yang sudah setia menyaksikan video saya, dan saya Adam Hidayat dari Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.